Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih sudah lama ya nggak ketemu sama Mbak Bila sama Dedek mana? Panggil aja Dedek. Dedek Umar, panggil dulu. 1, 2, 3. Ayo. Oke. Assalamualaikum Dedek. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini kan kita pas bulan Syawal kita bilang mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan yang penuh rahmat dan semoga tahun depan kita ditemukan sama Ramadan tahun 1446 Hijriah. Oke, Ayah. Oh, sekarang 45 ya? Ya, Ayah akan mulai. Kita lanjut lagi bagaimana bukunya Kiai Haji Abdullah bin Masyan bahas masalah Asmaul Husna. Insya Allah kita akan membahas yang ke Al-Mu'min. Siapa yang tahu apa itu Al-Mu'min? Ya Allah, Allah yang maha terpercaya, Allah yang maha memberikan keamanan. Sebelum itu kita doa mau bobo dulu. Dede ayo. Huma ahyana wa bismika amut. Doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Udah siap? Belum. Bentar, mana nih satu? Oke, siap? Udah? Ya? Dedek. Ya udah. Al-Mu'min, Allah yang maha terpercaya, yang maha memberikan keamanan. Artinya apa? Al-Mu'min dulu ya. Kan habis itu Ya, apa? ya. Jagalah iman dan perbuatanmu sebagai orang yang beriman. Itulah manifestasi Al-Mu'min. Jadilah orang yang dapat melindungi orang lain. Jadilah orang yang tidak menolak memberikan pertolongan pada orang-orang yang meminta perlindungan darimu. Niscaya engkau akan merasakan Al-Mu'min yang maha melindungi. Syekh Tosum Bayrok Al-Jirahi. Dengerin aja kan. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Sampai kapanpun dia akan terus dicari orang. Sebab kejujuran adalah dorongan fitrah manusia yang suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala hembuskan ke dalam jiwa manusia pada saat penciptaannya. Oleh karena itu dia hadir di dalam diri manusia sebagai sebuah harta karun terpendam yang teramat mahal harganya. Maka kejujuran yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh sesungguhnya menggambarkan proses peneladanan sifat Allah sebagai Al-Mu'min. Kejujuran manusia seringkali mampu membuat kita berdecak kagum, apalagi sifat Al-Mu'minnya Allah zat pemilik mutlak sifat kejujuran itu. Udah belum semua? Udah Bu? Al-Mu'min terambil dari akar kata aminah. Semua kata yang terdiri dari huruf alif, mim, dan nun mengandung arti pembenaran dan ketenangan hati. Dari pengertian tersebut, Al-Mu'min dimaknai sebagai yang terpercaya, yang memberi rasa aman, dan yang membenarkan para ulama sendiri lebih sering memberikan perhatian kepada dua makna terakhir. Dengan demikian kita dapat berkata bahwa Al-Mu'min adalah sumber keamanan, the source of safety, dan sumber keyakinan, the source of belief. Pertama, Allah sebagai sumber keamanan. Dia menampilkan diri sebagai zat yang memberi rasa aman kepada siapa saja yang berlindung kepadanya. Kepemilikan sifat ini Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Hasr surat 59 ayat 23. Ayat ini mengungkapkan bahwa Allah adalah zat yang mengaruniakan keamanan. Dialah yang memberi rasa aman kepada manusia. Maka sangat tepat apabila Allah Ta'ala menganugerahkan potensi takut ke dalam diri dada manusia. Takut di sini bukan hanya takut terhadap sesuatu yang menyeramkan, tetapi juga meliputi semua rasa takut seperti takut kelaparan, takut tidak mendapatkan pasangan hidup, takut sakit, takut mati, dan aneka ketakutan lainnya. Namun dengan kasih sayangnya
Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan manusia berada dalam ketakutan tersebut. Dia menukar rasa takut itu dengan rasa aman, dengan syarat mereka beriman dan beramal saleh. Ini jaminan dari Allah Al-Mu'min. Kedua, Allah sebagai sumber kepercayaan. Dalam namanya ini Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya sebagai zat yang harus kita percaya secara mutlak. Kita wajib membenarkan ada 3 bentuk pembenaran yang dituntut dari seorang hamba, yaitu 1. Pembenaran terhadap keesaannya, pembenaran terhadap para rasul, nabi dan pengikutnya, dan pembenaran terhadap keimanan hambanya pada hari kiamat. Saat itu Allah Ta'ala akan bertanya kepada seluruh umat manusia tentang segala sesuatu yang telah diperbuatnya di dunia, kemudian membenarkan orang-orang mukmin dan mendustakan orang kafir. Demikian yang diungkapkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Assegar dalam bukunya serial Imam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kitab iman kepada Allah. Teladan Al-Mu'min. Di antara nama-nama Allah Ta'ala dalam Asmaul Husna, Al-Mu'min adalah yang paling sering dinisbatkan kepada orang-orang yang beriman. Kita menyebut mereka orang mukmin. Artinya orang yang meyakini dan yang membenarkan adanya Allah. Wahyu yang diturunkannya, nabi dan rasul yang diutusnya, beserta semua dimensi ajarannya, di mana di pembenaran tersebut mereka tampakkan dalam kesehariannya. Kita pun menyebut mukmin karena keberadaan mereka yang senantiasa menyebarkan kedamaian dan kebaikan, gemar mengayomi serta bersemangat dalam melindungi makhluk-makhluk Allah lainnya. Mereka menampilkan diri sebagai sosok yang terpercaya karena memiliki integritas atau kejujuran yang paripurna, yaitu sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Setidaknya ada 5 hal yang tampak pada mereka. 1. Tidak pernah berdusta dalam hal apapun, sekecil dan sesederhana apapun, walaupun terhadap anak kecil atau dalam senda gurau. Kata-katanya bersih dan meyakinkan. Yang kedua, tidak pernah menambah-nambah, mengurangi, dan mendramatisasi berita dan informasi, atau sebaliknya meniadakan apa yang harus disampaikan. 3. Tidak sok tahu atau sok pintar. Dia tidak akan menjawab setiap pertanyaan apabila tidak memahami ilmunya. Dia sangat memahami bahwa orang yang selalu menjawab setiap pertanyaan tanpa ilmu, kebodohannya sedikit demi sedikit akan terbuka. Terampil menjaga amanat, tidak pernah membocorkan rahasia, terlebih lagi membeberkan aib orang lain. 5. Dia senantiasa menepati janji. Tepatnya, dia tidak pernah mengingkari janji dan tidak mudah pula mengobrol janji. Inilah karakter Al-Mu'min sejati sebagai hasil peneladannya terhadap asma Allah Al-Mu'min. Meneladani Al-Mu'min dengan meneladani Al-Amin. Saudaraku, di kalangan umat manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling pantas menyandang gelar Al-Mu'min. Hal ini sangat wajar karena beliaulah orang yang paling jujur, paling terpercaya, paling kuat keimanannya, paling mampu memberikan rasa aman, kedamaian dan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karena sifatnya itu, Allah Ta'ala menjamin keselamatan dan kemuliaan hidup bagi siapapun yang mengikutinya, sebab beliaulah teladan terbaik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Dengan demikian, untuk meneladani asma Allah Al-Mu'min, tidak ada jalan lain bagi kita selain meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, beliaulah manusia yang paling sempurna dalam menyerap sifat Al-Mu'min. Seluruh gerak langkah, tutur kata, dan sikap perbuatan beliau semua diwarnai oleh kejujuran dalam tingkatan yang paling sempurna. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umat manusia, "Inni lakum rasulun amin." Artinya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang terpercaya bagimu. Surat Asy-Syu'ara ayat 125. Al-Amin berarti orang yang amanah, terpercaya, dan bertanggung jawab. Sikap ini sangat layak dimiliki
oleh orang-orang beriman, terlebih bagi mereka yang diserahi amanah kepemimpinan dalam level manapun. Siapa saja yang menjadi pemimpin, dan semua kita adalah pemimpin sesuai kapasitasnya masing-masing. Hendaklah bertanya pada diri, apakah saya dipercaya atau tidak oleh seorang yang saya pimpin. Jikalau seseorang merasa ragu kepada kita, kesediaannya untuk patuh, apalagi berkorban untuk tipis, semakin tipis. Semakin banyak orang yang melakukan kita, maka semakin tidak efektif dalam kepemimpinan kita. Lantas, bagaimana ciri dari seorang pemimpin yang amanah itu? Yang pertama, jadi ada sekitar tiga cara. Yang pertama, pemimpin yang amanah adalah orang yang menjadi kuburan bagi aib orang lain, bukan yang sering membeberkannya. Apalagi seseorang pemimpin membeberkan rahasia kekurangan orang lain, akan jatuhlah kredibilitasnya. Maka berhati-hatilah terhadap orang yang sering menceritakan aib orang lain, apalagi dia berani menceritakan aib-aib orang lain kepada kita. Apa sulitnya menceritakan aib kita kepada orang lain? Akan sangat mudah. Yang kedua, pemimpin yang amanah setiap kali mengucapkan janji berusaha sekuat tenaga memenuhinya. Rasulullah SAW pernah 3 hari 3 malam datang ke sebuah tempat hanya karena ada janji, dan orang yang berjanji dengan beliau itu lupa. Namun Nabi SAW tidak marah karena bagi beliau memenuhi janji adalah suatu keberuntungan dan kehormatan. Namun sayang, orang seringkali sangat mudah memberi janji sedangkan dia tidak serius memenuhinya. Padahal orang yang diberi janji biasanya tidak akan lupa. Pemimpin yang amanah bisa dilihat dari kehati-hatiannya berjanji. Sedikit janjinya tapi selalu ditepati. Maka saudaraku, terhadap amanah yang diberikan kita harus sangat memperhitungkannya. Apakah kita mampu mempertanggungjawabkannya atau tidak? Setiap pejabat tentu mengucapkan sumpah sebelum mengawali tugasnya. Sepatutnya dia mengukur diri dan memeriksa niat apakah akan sungguh-sungguh memenuhinya. Bukankah menyatakan sumpah itu sudah merupakan janji? Apalagi sampai menyebut demi Allah. Orang yang punya jabatan, pangkat, kedudukan, jika dia tidak mampu mempertanggungjawabkannya, semua itu justru menjadi jalan kehinaan bagi dirinya. Semakin tinggi jabatannya, jika terjatuh karena tidak amanah, bantingannya akan semakin meremukan. Maka seseorang mukmin tidak tamak dengan kekuasaan dan jabatan. Namun saat kekuasaan atau jabatan itu sudah ada dalam genggamannya, dia akan bersungguh-sungguh menunaikannya. Dan yang ketiga, pemimpin yang amanah akan sangat bertanggung jawab terhadap setiap perkara sekecil apapun. Setiap berkata benar-benar tidak ada keraguan, tidak meremehkan waktu walau sedikit pun, karena sedetik juga berharga. Telat sedetik, semenit, sejam, semua sama saja, yaitu telat. Dan jika jual beli pantang mengambil hak orang lain. Membangun kepemimpinan diawali dengan amanah terhadap hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Pemimpin yang baik tidak hanya sukses di kantor, tapi juga sukses di rumah. Tidak sedikit para pemimpin yang mampu mengatur sistem kantor dan perusahaan dengan baik, akan tapi dia tidak berhasil membangun keluarganya dengan baik. Tidak sedikit pejabat yang terjatuh akibat istrinya tidak dibina dengan baik. Oleh karena itu, didiklah keluarga, istri, anak-anak kita. Jika tidak, kita bisa jatuh oleh istri, anak, dan keluarga kita sendiri. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taqabun ayat 14. Lalu apa saja yang harus kita lakukan dan kita jaga agar dapat menjadi seorang yang terpercaya baik di level keluarga, lingkungan sekitar, rumah, pekerjaan, di level negara? Insya Allah kita akan bahas besok karena Dedek sama Mbak udah tidur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.